Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Sila Salsabila Akbar. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya, bolehkah saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Rizky Atira. Oke, baik Kak Reski. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan saudari Asila? Alhamdulillah baik-baik. Sebelumnya, apa sih kesibukan Kak Reski akhir-akhir ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini lagi cari kerja karena baru resign. Oke. Adapun tujuan kita hari ini yaitu akan melakukan wawancara mengenai kondisi yang Kak Reski rasakan akhir-akhir ini. Oke, sebelum itu saya ingin menanyakan kesediaan Kak Reski, apakah Kak Reski bersedia menjadi interviewer saya hari ini? Ya, saya bersedia. Oke, nantinya wawancara ini berlangsung sekitar 30 menit ke depannya. Dan saya juga meminta izin untuk mendokumentasikan wawancara ini agar saya bisa memudahkan saya mengevaluasi ke depannya. Apakah Kak Reski bersedia jika ini direkam? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Adapun nanti informasi yang Kak Reski sampaikan kepada saya itu akan terjamin kerahasiaannya dan saya membutuhkan ini hanya untuk akademik saja. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaannya. Bagaimana kondisi Kak Reski, kondisi fisik Kak Reski selama 2 minggu terakhir ini? Kondisi fisik saya selama 2 minggu terakhir ini berubah-ubah. Biasanya kurang fit, biasanya juga baik. Oke, apa sih gejala fisik yang sering Kak Reski ini alami selama 2 minggu terakhir ini? 2 minggu terakhir ini biasanya saya lemas, sakit kepala, flu, demam. Oke, apa saja dampak atau pengaruh dalam keseharian Kak Reski dari gejala yang tadi kakak sebutkan? Pengaruhnya itu saya tidak dapat beraktivitas karena kayak sakit kepala, lemas, jadi lebih banyak beristirahat di rumah. Oke, apakah ada faktor yang menyebabkan gejala fisik yang kakak alami? Faktornya itu karena mungkin pikiran, karena baru aja terasa capeknya setelah kerja. Oke, apakah Anda pernah mencoba mengatasi gejala fisik yang Anda alami? Ya, saya ke dokter, minum obat, istirahat yang cukup. Oke, apakah selama sakit Anda pernah mengkonsumsi obat-obatan? Ya, saya minum obat, sempat juga masuk ke rumah sakit, diinfus vitamin. Oke. Bagaimana sih perasaan Kak Reski selama 2 minggu terakhir ini? Kadang sedih, kadang bahagia, kadang marah. Oke. Sejak kapan gejala ini muncul dan seberapa sering Kak Reski mengalaminya? Gejala ini muncul mungkin pas saya kerja, awal masuk kerja, gejala ini sering muncul. Apa perasaan yang Kak Reski rasakan saat mengalami gejala tersebut? Biasanya ya kayak tadi, sakit kepala, lemas. Apa Kak Reski pernah mencoba mengatasi gejala tersebut? Ya, saya mengatasinya itu dengan ke dokter. Oke, baik. Apakah ada faktor penyebab pemicu terjadinya gejala psikologis tersebut? Mungkin karena pikiran dan capek kerja. Apakah selama mengalami gejala psikologis tersebut Anda pernah berobat ke profesional? Ya, saya sempat ke dokter, diinfus 1 malam karena besoknya harus kerja, jadi tidak sempat diopnam. Oke.
bagaimana hubungan Kak Reski dengan teman-teman dan keluarga ataupun dengan keluarganya? Alhamdulillah hubungannya sangat baik. Apakah Kak Reski pernah merasa kesulitan saat berhubungan dengan orang lain? Sekarang saya merasa lebih gampang karena tidak seperti yang dulu. Saya lebih gampang bersosialisasi sekarang. Oke, menurut Kak Reski bagaimana pandangan orang lain terhadap diri Kak Reski? Menurut saya tidak bisa memastikan pandangan eh, pandangan pandangan orang lain terhadap diri saya karena saya tidak tahu pasti apakah diri saya baik atau buruk. Oke, apakah Kak Reski pernah merasa tidak nyaman dalam lingkungan sosial? Tergantung tergantung tempatnya mungkin. Mungkin seperti apa? Kayak seperti orang-orang yang baru dikenal mungkin sedikit susah untuk berbaur pelan-pelan. Kalau misalnya orang akrab ya lebih gampang dan lebih cepat. Oke, seperti tadi Kak Reski katakan yang seperti kalau lingkungan yang baru, seperti apa yang langkah yang Kak Reski ambil untuk mengatasi supaya beradaptasi dengan orang baru? Ya mulai dari kenalan begitu, kayak Mengajak ya begitu, kayak bicara mengajak berbicara duluan biar lebih akrab. gitu. Oke Kak, apakah saat ini Kak Reski bekerja? Saya baru-baru resign 1 minggu yang lalu dari tempat kerja saya. Sudah berapa lama Kak Reski bekerja di tempat kerja itu? Baru 1 bulan, tapi saya sudah resign. Apakah Kak Reski merasa puas dengan pekerjaan kakak saat itu? Sebenarnya saya puas, tapi mungkin karena ada faktor lain jadi merasa kurang puas. Oke Kak, apa posisi Kak Reski di dalam pekerjaan tersebut? Ya saya sebagai karyawan, lihat lebih tepatnya itu kasir. Oke. Apakah apa hambatan yang Kak Reski rasakan saat bekerja dulu? Ya hambatannya itu banyak, mulai dari target yang harus dicapai setiap harinya, beda target yang setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan. Itu targetnya berbeda-beda. Dengan mungkin karena di pekerjaan juga biasanya ada senioritas, jadi mungkin yang junior harus lebih tunduk begitu sama yang senior. Kak, apakah Kak Reski pernah memiliki masalah dengan atasan Kak Reski ataupun rekan kerja? Ya, saya resign karena itu salah satu penyebabnya. Kepala toko saya biasanya sedikit apa ya namanya, Menekan. ya sedikit menekan, harus sesuai target. Jadi kalau misalnya tidak sesuai target, kita harus selesaikan dulu baru bisa pulang, walaupun jam pulangnya itu sudah lewat. Boleh ceritakan seperti apa itu Kak Reski mencapai targetnya? Biasanya itu ada target pembelian, kayak setiap produk itu ada beberapa harus yang dijual, tetapi biasanya ada nggak capai, biasanya kurang dari 2, jadi kita harus tunggu dulu gitu, kayak Pembeli. iya, tunggu pembeli harus, atau biasanya kita juga beli sendiri karena kan tidak tercapai targetnya, jadi mau tidak mau harus dibeli sendiri. Jadi itu ya Kak hambatannya, jadi kakak harus tidak mau harus memenuhi target itu. Iya. Oke Kak, sampai jenjang mana Kak Reski ini bersekolah? Alhamdulillah sampai SMK. Bagaimana sih prestasi akademi Kak Reski sewaktu sekolah dulu? Alhamdulillah kelas
waktu saya SD saya sering dapat peringkat 5 besar. Lanjut ke SMP itu alhamdulillah masuk salah satu kelas unggulan di SMP saya. Tetapi pas saya SMK zaman corona, saya malas dan mungkin karena terkendala uang kota, jadi itu Jarang bersekolah. jarang masuk bersekolah sampai saya mau di DO. Bagaimana, apakah ada peran orang lain terhadap pendidikan Kak Rizky? Oh iya, tentu saja dari orang tua, keluarga, teman-teman sendiri yang selalu support. Kalau boleh tahu, untuk supportnya itu kayak bagaimana? Biasanya teman-teman itu bantu kerja tugas, sharing-sharing tentang tugas. Kalau dari keluarga ya sudah pasti dananya. Oke Kak, bagaimana sih pandangan Kak Rizky itu terhadap pendidikan Kak Rizky? Saya sebenarnya merasa belum puas terhadap pendidikan saya, tapi karena saya memang sedikit malas untuk lanjut ke jenjang kuliah, jadi saya lebih memutuskan untuk cari kerjaan. Oke. Apakah Kak Rizky ini mengalami kesulitan belajar saat sekolah dulu? Alhamdulillah saya saya agak gampang memahami apa yang biasa diberikan oleh materi yang diberikan oleh guru, ataupun kalau misalnya saya tidak paham, saya meminta teman saya untuk menjelaskan ulang materi yang diberikan tadi. Apakah Kak Rizky pernah mengalami kegagalan di saat bersekolah? Ya banyak, sudah pasti banyak kegagalan yang kita lakukan saat bersekolah. Seperti apa tuh Kak? Mungkin yang pas SMK itu karena kan corona, jadi banyak rasa malas, terus sampai merasa gagal karena buat kecewa orang tua, sampai orang tua harus dipanggil ke sekolah untuk menghadap. Iya gitu. Oke Kak, langkah apa yang Kak Rizky akhirnya ambil untuk mengatasi kegagalan tersebut? Setelah orang tua menghadap ke sekolah itu, saya jadi berusaha rajin untuk melengkapi tugas-tugas yang telat. Berusaha rajin melengkapi tugas-tugas, terus juga tidak mau mengulanginya lagi sih. Apa sih yang hasil yang Kak Rizky dapatkan selama bersekolah dulu? Alhamdulillah dapat hikmahnya, tapi belum tentu, saya belum bisa terlalu percaya 100% bahwa saya bisa dapat ilmunya. Oke Kak, apakah Kak Rizky sudah menikah? Belum, tapi insya Allah tahun depan. Oke Kak, semoga ya Kak. Apakah Kak Rizky merasa tertarik pada lawan jenis? Ya, sudah pasti, masa mau tertarik pada sesama jenis. Apakah Kak Rizky pernah mengalami hubungan yang romantis? Iya, sama pasangan, tapi romantis yang lebih ke arah yang sehat. Oke Kak, seperti apa tuh ya, ke arah yang sehat? Mungkin kayak sering makan bareng, gitu. Seberapa sering Kak Rizky ini mengalami hubungan romantis? Karena saya jarang keluar sama pasangan saya, seminggu sekali, jadi setiap bertemu itu harus lebih menspesialkan itu hari pas ketemu. Oke Kak, bagaimana sih Kak Rizky itu menghabiskan waktu bersama pasangan Kak Rizky? Biasanya setiap ketemu itu kita nonton bareng, nongkrong, cerita-cerita apa yang dilakukan dari seminggu beberapa hari yang lalu gitu. Bagaimana sih, apakah saat Kak Rizky itu berpacaran pernah mengalami konflik? Ya sudah pasti sih, orang berpacaran itu pasti ada konfliknya, biar dari mantan-mantan yang lalu sampai pacaran yang sekarang pasti ada konfliknya, tapi berbeda-beda. Kak, bagaimana sih Kak Rizky itu mengatasi perbedaan atau konflik yang terjadi dalam hubungan? Dulunya itu kan masih zaman-zaman labil, jadi kalau misalnya ada konflik dalam hubungan lebih baik putus, enggak sih? Tapi sekarang lebih ke
bicarakan baik-baik, lebih ke deep talk dulu, ambil yang bagaimana, ambil baiknya saja, cari jalan tengahnya supaya bisa bareng-bareng terus lagi. Oke Kak, di umur berapa Ibu Kak Rizky itu mengandung Kak Rizky? Mungkin di umur 19 tahun kalau tidak salah ingat. Saat Ibu Kak Rizky itu mengandung, apakah ada masalah atau hambatan yang dialami? Mungkin karena ibu saya menikah terlalu muda, jadi mungkin hambatannya itu ke masalah fisiknya, enggak sih, karena kan Terlalu masih muda. muda gitu. Apakah Ibu Kak Rizky itu melahirkan sesuai dengan waktu atau bulan kelahiran? Saya belum tahu, saya sebenarnya tidak tahu karena kan saya masih ada di dalam kandungan, tetapi saya sudah bertanya sama ibu saya. uh, uh, Hambatannya itu mungkin karena kayak sering mual begitu kan, memang sudah biasa. Terus kayak dia itu tidak bisa cium bau-bau yang sedikit menyengat karena bisa sampai sakit kepalanya gitu. Kak, coba ceritakan saat ibu Anda melahirkan Kak Rizky itu melalui proses persalinan normal atau sesar? Alhamdulillah persalinan normal. Oke Kak, bagaimana kondisi fisik ibu Kak Rizky saat mengandung atau melahirkan? Kondisi fisik ibu saya begitu seperti saya bilang, karena ibu saya terlalu muda, jadi kondisi fisiknya itu biasa lemas, kayak susah, sampai katanya dibawa ke rumah sakit di opname beberapa hari Saat mengandung? iya. Oke Kak, berarti mengalami Kak, kecapean Iya, mungkin begitu. Terlalu muda juga. Iya. Bagaimana kondisi fisik Kak Rizky saat dilahirkan? Alhamdulillah normal, baik. Oke. Apa Kak Rizky mengalami keterlambatan perkembangan motorik atau bicara saat masih kecil? Ibu saya bilang sih saya malah lebih cepat berbicara. Mungkin sekitar berapa bulan Kak? 10 bulan? Ya mungkin segitu Kak. Kak. Berarti ini Kak Rizky lebih duluan bicara daripada berjalan. Palingan masih kayak 1-2 huruf begitu. Mama, papa. Ya. Oke Kak. Apakah saat hamil ibu Anda mengkonsumsi obat tertentu secara rutin? Kalau itu saya tidak tahu karena saya juga tidak tanya, tapi kayaknya tidak. Kayaknya pas waktu itu di opname. Oke Kak. Apakah Kak Rizky pernah memiliki riwayat penyakit? Iya, saya waktu kecil itu terkena asma. Sejak kapan sih Kak Rizky itu menderita penyakit asma? Saya tidak tahu pastinya, tapi pas saya kecil kata ibu saya itu saya terkena asma sampai kejang-kejang. Oke Kak. Gejala apa yang Kak Rizky itu alami saat menderita penyakit asma? Mungkin sesak nafas. Terus saya biasanya sampai step. Oke Kak. Apa saja yang pengaruh yang diberikan penyakit itu terhadap fisik dan emosional Kakak? Mungkin waktu itu kayaknya kan saya masih kecil, jadi saya masih tidak terlalu ingat, tapi kayaknya sih gejalanya itu kayak cepat kelelahan, ya gitu, nggak bisa main lari-lari mungkin dengan iya, teman-teman. Oke Kak, apa saja perubahan yang Kak Rizky alami setelah didiagnosis penyakit tersebut? Saya ibu saya lebih apa ya namanya, kayak lebih takut begitu kalau bermain terlalu berlebihan, karena kan kalau asma biasanya tidak tahu ini. Oke Kak, berarti lebih dijaga dengan ibu kakak supaya tidak terlalu kecapean. Biasanya kan juga anak kecil itu suka lari-lari. Oke Kak, apakah Kak Rizky memiliki riwayat penyakit keturunan? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Apa
Apakah Kak Reski pernah mengalami cedera serius? Eh, saya tidak pernah mengalami cedera yang serius, tapi biasanya mungkin kayak cedera ringan karena jatuh dari motor, mungkin yang kayak gitu saja. Oke Kak, apakah ada terapi atau obat-obatan yang dikonsumsi saat cedera itu? Kalau kayak yang gitu, yang kayak kecelakaan dari motor itu mungkin betadine gitu-gitu. Diurut. Ya, Oke Kak, bisakah Kak Reski ceritakan pada usia berapa Kak Reski mulai bisa bicara atau berjalan? kayaknya di usia 1 tahun mungkin. Hmm, oke Kak, kalau boleh tahu sempat Kak Reski ingat Kak Reski tuh duluan bisa bicara atau berjalan? Mungkin lebih duluan bisa bicara. Kak, pada usia berapa Kak Reski tuh mengalami pubertas? Pada usia 13 tahun. Perubahan apa yang Kak Reski rasakan saat itu tadi Kak Reski mengalami pubertas? Mungkin ya hormon makin jadi bisa jadi banyak jerawat. Uh, Badan juga mungkin. Iya, tambah tinggi. Oke Kak, bagaimana masa pubertas Kak Reski itu mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan Kak Reski? Mungkin seperti Kak Reski memiliki jerawat jadi tidak pede. Iya, begitu. Mungkin karena pubertas kan itu yang tadi Kak Sila bilang, bisa menyebabkan kayak saya tidak pede, tapi yang baiknya itu malah bisa lebih dewasa. Oke Kak, bagaimana Kak Reski itu bagaimana sih saat kecil dulu itu ibu Kak Reski memenuhi asupan nutrisi kakak? Alhamdulillah, selalu dikasih 4 sehat 5 sempurna. Apakah terdapat hambatan selama proses tumbuh kembang Kak Reski dimulai dari bayi hingga saat ini? Mungkin tidak ada. Oke Kak, coba ceritakan sejak usia berapa Kak Reski mulai mampu menggenggam dan bersuara pada saat Kak Reski masih bayi? Mungkin kata ibu saya waktu saya tanyakan, mungkin di umur 10 sampai 1 tahun. Oke Kak, pada usia berapa 10 bulan ya maksudnya. Oke. Pada usia berapa Kak Reski mulai mampu untuk menyusun kalimat secara sederhana? Mungkin di 1 tahun itu, 1 tahun kan. Ya, ya. Oke. Bagaimana kemampuan Kak Reski berinteraksi dengan teman sebaya pada saat usia kanak-kanak? Ya, alhamdulillah baik-baik, tapi biasanya kan anak-anak itu lebih sering bertengkar nggak sih? Iya Kak. Ya, begitu biasanya. Karena mau bermain dengan satu permainan jadi Iya. bertengkar. Ya, biasanya begitu. Oke Kak. Coba ceritakan bagaimana pengembangan kreativitas Kak Reski atau imajinasi Kak Reski pada saat usia sekolah dasar. Mungkin Suka menggambar. mungkin perkembangan itu lebih ke saya lebih suka seni, misalnya menggambar, mewarnai, saya lebih terampil. Kak. Pada usia berapa Kak Reski ini sudah mampu untuk berpikir kritis dan mendalam terhadap permasalahan tertentu? Mungkin pada usia SD kelas 6 begitu mungkin sudah berpikir kritis. Bisa tahu mana ini yang baik mana yang tidak Ya, ya Kak. betul. Di usia berapa sih Kak Reski itu belajar mengambil keputusan sendiri atau mandiri? Ya, pada saat usia saya sebenarnya, pada saat usia saya tidak tahu, saya lupa, saya kurang tahu usia berapa, tapi pada saat saya kelas 3 SD. Oke Kak, berarti sudah saat kelas 3 SD Kak Reski Iya. sudah
bisa belajar sendiri dan mandiri. Sejak kapan Kak Reski itu mulai dapat mengekspresikan emosi Kak Reski? Mungkin sejak sama juga sejak kelas 3 SD mungkin. Bagaimana ekspresi Kak Reski saat masih balita jika ada orang lain mengajak bermain atau menggendong kakak? Kan seperti biasanya kalau anak bayi itu digendong dengan orang lain kayak menangis. Mungkin Kak Reski bagaimana? Saya belum tahu, belum dijelaskan spesifiknya sama ibu saya, tapi mungkin kayak anak-anak pada umumnya lebih suka sama yang lebih sering diketemui. Mungkin kayak tante, Iya, nenek, gitu. begitu ya Kak. Saat usia Kak Reski ini anak-anak, bagaimana Kak Reski ini melampiaskan jika keinginan Kak Reski ini tidak dipenuhi? Ya seperti anak-anak pada umumnya biasanya menangis, memberontak, tantrum. Merengek. Ya. Oke Kak. Apakah Kak Reski saat memasuki usia remaja, Kak Reski ini mudah sensitif terhadap perlakuan ataupun ucapan orang lain? Alhamdulillah pada saat remaja itu malah lebih ke sabar, lebih apa ya? ya, Sabar ya. menghadapi orang-orang lebih dewasa. Iya. Oke. Bagaimana Kak Reski ini mengatasi perasaan jika ada yang menganjak dalam pikiran Kak Reski? Biasanya kalau sama orang terdekat itu lebih baik diceritakan langsung, tapi kalau sama orang tidak terlalu dekat lebih baik biasa aja didiami. Dipendam sendiri. Ya, gitu. Oke Kak. Apakah saat Kak Reski kanak-kanak, Kak Reski ini mudah bermain dengan seusia kakak atau orang lain? Oh iya, biasanya saya lebih gampang bermain gitu. Oke, lebih bisa diajak bermain ya Kak. Iya. Bagaimana perilaku Kak Reski saat bermain dengan teman kakak saat usia anak-anak? Seperti anak-anak pada umumnya lebih Bermain iya, bersama. lebih sering bermain bersama gitu. Oke Kak, bagaimana interaksi kakak dengan orang lain saat memasuki usia remaja? Kalau pada saat remaja mungkin awal-awalnya itu awal masuk remaja itu kayak lebih apa ya namanya, lebih ke mencari mencari teman yang dekat, lebih intens atau bisa disebut dengan sahabat. Iya, gitu. Oke Kak. Bagaimana sih Kak Reski itu bersikap dalam mengambil keputusan dalam segala sesuatu? Kalau mengambil keputusan ya sudah pasti harus dipikir matang-matang dulu, lalu jangan pas ambil keputusan itu pas lagi emosi, karena biasanya kita menyesal dengan keputusan itu saat mengambil keputusan saat emosi. Iya. Oke Kak, bagaimana sih hubungan kakak dengan orang tua ataupun teman kakak saat memasuki usia remaja? Ya alhamdulillah baik-baik juga, tapi biasa terkendala sama orang tua gitu, biasa ada selisih begitu, konflik yang terjadi Kak. Saat ini Kak Reski itu sering berada di lingkungan yang seperti apa? Saat ini alhamdulillah saya berada di lingkungan yang sehat, yang saling support satu sama lain, terutama teman-teman dan keluarga juga. Alhamdulillah sekarang baik, tambah membaik, lebih baik daripada sebelumnya Kak. Iya. Lebih harmonis. Oke Kak, saya rasa informasi yang diberikan sudah cukup. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang kakak ingin sampaikan atau tanyakan? Tidak ada Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu apakah ada orang terdekat yang bisa saya tanyakan terkait permasalahan, dan saya juga mau minta izin untuk menyampaikan informasi ini pada orang itu. Oh iya, saya ada orang terdekat, yaitu teman saya Widya Paramita. Nanti saya informasikan ke teman saya dulu. Oke Kak, kalau boleh saya minta kesininya untuk dihubungi lagi ya Kak. Oh iya. Jika nanti kalau saya ingin menanyakan informasi ulang, apakah saya boleh menghubungi kakak? Oh iya, bisa, silakan.
Oke Kak, kalau begitu karena tujuan dari wawancara ini telah terpenuhi, saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga sudah membantu saya dalam memenuhi tugas saya, memenuhi tugas perkuliahan saya. Dan saya jamin informasi yang kakak berikan itu dijamin kerahasiaannya dan saya tidak akan sebarluaskan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Kak Reski. Mohon maaf jika selama proses wawancara tadi ada salah kata. Ya, makasih, saya juga mohon maaf jika ada salah kata. Oke Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Saya tutup wawancara ini Kak. Ya.